Berapa banyak gadis kelahiran California yang bermimpi jadi putri? Mungkin ribuan. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar mencapai mimpi itu? 1 orang. Sebelum menjalani pernikahan ala dongeng, Meghan Markle hanyalah gadis Amerika biasa yang tinggal ribuan kilometer jauhnya dari Istana Buckingham. Meskipun pernah membintangi serial TV dengan rating tinggi, itu tidak membuatnya seterkenal sekarang. Jadi, seperti apa hidupnya sebelum menikah dengan Pangeran Harry? Doria Lois Ragland lahir di Cleveland, Ohio. Kakek moyangnya adalah budak dari Georgia, Richard Ragland. Setelah lulus SMA, Ragland bekerja sebagai trainee makeup artist untuk sinetron General Hospital. Thomas Wayne Markle Sr. berasal dari Newport, Pennsylvania. Dia merupakan keturunan Raja Robert I dari Skotlandia. Setelah lulus SMA, ia pindah ke Poconos untuk bekerja di teater, lalu ke Chicago dan menjadi lighting designer. Tom Senior menikah pertama kali pada usia 19 tahun dengan Rosalind Loveless. Dia dan Rosalind memiliki 2 anak, Samantha dan Thomas Jr., dan bercerai tahun 1975. Setelah itu, Tom pergi ke West Coast untuk mencoba peruntungan di Hollywood. Tahun 1979, Tom yang sudah menjadi lighting director sinetron General Hospital bertemu Doria yang usianya 12 tahun lebih muda. Tak butuh waktu lama, mereka pun menikah pada 23 Desember 1979. Doria tinggal bersama Tom dan 2 anak tirinya beberapa tahun sebelum Meghan lahir, meskipun mereka punya kesibukan masing-masing. Samantha mengikuti audisi untuk film dan TV, bekerja di konter Lancome di Beverly Center dan menjadi figuran. Sedangkan Thomas Jr. menghabiskan waktu merokok ganja dengan teman-temannya. Pada 4 Agustus 1981, Doria melahirkan putri kandung sematawayangnya, Rachel Meghan Markle, di Los Angeles. Keluarga itu tinggal di Woodland Hills, kawasan di Los Angeles yang makmur dan didominasi oleh orang kulit putih. Oleh karena itu, tak jarang Doria menerima sikap rasis saat membesarkan putrinya di sana. Pernah suatu hari, orang-orang mengira Doria adalah pengasuh Meghan. Selain itu, hubungan Meghan dengan saudara tirinya Samantha sudah tegang sejak kecil. Menurut Andrew Morton, Samantha tidak pernah bersikap baik kepada Doria. Ketika ayahnya pertama kali berkencan dengan ibu tirinya, Samantha menolak kehadiran pacar Afrika Amerika ayahnya. Menurutnya, dia adalah pelayan. Namun, sahabat Samantha tidak ingat dia menggunakan istilah itu, dan bahkan jika dia melakukannya, itu hanya selera humor Chicago yang masam. Meskipun demikian, menurut ibunya, Samantha bukan wanita muda yang toleran. Hubungan Meghan dan ayahnya dulu cukup dekat. Malah bisa dibilang dia adalah anak kesayangan ayahnya. Ayah saya lebih mencintainya daripada siapapun di dunia. Meghan adalah dunianya. Meghan mendapatkan apapun yang dia minta saat Natal, tidak peduli seberapa mahal. Dalam esai pribadi yang ditulis untuk Elle, Meghan menggambarkan ayahnya sebagai ayah yang paling pekerja keras. Sayangnya, kedua orang tuanya berpisah saat Meghan berusia 2 tahun dan bercerai 5 tahun kemudian. Orang tua saya berpisah ketika saya berusia 2 tahun, tetapi saya tidak pernah melihat mereka bertengkar. Kami masih akan berlibur bersama. Ayah saya akan datang pada hari Minggu dan kami akan menonton Jeopardy, lalu makan malam di meja ruang tamu. Kami masih sangat dekat. Sekolah pertama Meghan adalah Little Red Schoolhouse yang elit di Los Angeles. She had a certain spark and a certain self-confidence and willingness to engage in a very deep way. You don't remember every single child that you ever taught, but Meghan was memorable to me. So when I saw that name, I thought, oh my gosh, there can't be more than one Meghan Markle, and good for her. This is Big Bear. Sejak kecil, Meghan memiliki rasa social justice yang tinggi. Pada tahun 1991, teman sekelasnya menangis karena khawatir tentang saudaranya yang bertugas di Perang Teluk. Meghan pun mengorganisir protes anti perang dengan teman-temannya. Sebuah TV lokal sampai hadir untuk mendokumentasikan aksi protes tersebut. Selain itu,
Meghan juga memperhatikan pesan di iklan. Dia terganggu dengan tagline iklan dari Procter & Gamble yang berbunyi, "Wanita di seluruh Amerika berjuang melawan panci dan wajan berminyak." Meghan bertanya-tanya, mengapa itu hanya pekerjaan wanita? Dia pun menulis surat ke Procter & Gamble dan para feminis seperti Hillary Clinton, Linda Elderby, dan Gloria Allred. Ketiga tokoh feminis tersebut membalas suratnya, meskipun Procter & Gamble tetap diam. Tapi sebulan kemudian, tagline iklan tersebut berubah menjadi "Orang-orang di seluruh Amerika berjuang melawan panci dan wajan berminyak." Tahun 1990, Tom memenangkan lotre 560.000 pounds yang digunakan untuk biaya sekolah Meghan. Setiap hari sepulang dari sekolahnya, Immaculate Heart High School, Meghan menghabiskan waktu di tempat kerja sang ayah, lokasi syuting sitkom Married with Children. Hal itu menumbuhkan minat Meghan untuk berakting. Dia tampil di banyak produksi teater selama bertahun-tahun sebelum lulus pada tahun 1999. Dan seperti kebanyakan gadis Amerika yang tumbuh dalam aliran film Princess Disney, Meghan adalah fans Putri Diana. Morton bahkan mengklaim bahwa Meghan dan teman-temannya menyaksikan pemakaman Putri Diana pada September 1997. Ibu temannya bahkan sampai memberi buku biografi Diana karena tahu betapa Meghan mengaguminya. Dia selalu terpesona oleh keluarga kerajaan. Dia ingin menjadi Putri Diana 2.0. Pada usia 18 tahun, Meghan pindah dari Los Angeles ke Evanston, Illinois untuk kuliah di Northwestern University yang bergengsi. Meghan adalah orang pertama di keluarganya yang kuliah. Kampus itu didominasi siswa berkulit putih dan kaya. Pada tahun pertama, Meghan bertemu dengan seorang teman asrama yang bertanya tentang pernikahan antar ras orang tuanya. "Kamu bilang ibumu berkulit hitam dan ayahmu berkulit putih, kan?" katanya. Aku tersenyum lemah, menunggu apa yang mungkin keluar dari bibirnya. "Dan mereka bercerai." Aku mengangguk. "Oh, itu masuk akal." Sampai hari ini, saya masih tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia maksud dengan itu, tetapi saya mengerti implikasinya. Selama tahun pertama Meghan di Northwestern University, dia jatuh cinta pada bintang bola basket kampus, Steve Lepore. Sayangnya, hubungan itu berumur pendek karena Steve pindah dari Northwestern University ke sebuah perguruan tinggi di North Carolina. Sementara itu, hubungan Meghan dengan ayahnya sudah terlihat retak sejak lama. Dalam sebuah video yang direkam tahun 1999 oleh Nina Kipridi, Meghan enggan mendekati rumah ayahnya. We're about 4 minutes from my dad's house. From my dad's house you can see the Hollywood sign, but we aren't going to go there because my dad and I aren't on the best of terms. Dan di sebuah pidato di Universitas Pasifik Selatan, Suva, Fiji, Meghan tidak menyebutkan kontribusi Tom untuk pendidikan perguruan tingginya. Meskipun begitu, Meghan masih mencantumkan ayahnya sebagai orang yang berjasa dalam karirnya sebagai aktris. Darah, keringat, dan air matanya diinvestasikan di masa depan saya, sehingga saya bisa tumbuh dan memiliki banyak hal berharga. Dia mengisi bensin mobil saya ketika saya ikut berbagai audisi. Dia adalah orang yang percaya pada mimpi besar saya, jauh sebelum saya melihatnya sebagai kemungkinan. Pada tahun 2002, Doria mengajukan kebangkrutan. Dia tidak memiliki properti dan melaporkan hutang kartu kredit sebesar 42.900 pounds atau sekitar 830 juta. Saat pulih dari kebangkrutan, dia memiliki sengketa properti tahun 2003. Terlepas dari masa-masa sulit ini, Doria terus berusaha sampai akhirnya menemukan pekerjaan lagi sebagai pekerja sosial dan pelatih yoga. Sementara itu, keluarga Markle yang lain juga berkutat dengan kebangkrutan. Samantha dan mantan suaminya yang kedua mengajukan kebangkrutan tahun 2003 dengan daftar kreditur yang panjang. Thomas Markle Jr. juga bangkrut tahun 2013 dengan hutang sebesar 71.868 pound sterling atau sekitar 1 miliar. Setelah lulus kuliah tahun 2003, Meghan kembali ke Los Angeles dan melangkah ke pintu Hollywood. Di tahun kelulusannya, dia menjalin hubungan dengan penulis skenario Shawn Zackon. Mereka sama-sama alumni Northwestern dan memiliki ambisi untuk berhasil di Hollywood. Namun, hubungan mereka hanya bertahan selama 6 bulan.
Setelah itu, dia berkencan dengan aktor TV Brett Rylance yang hanya bertahan 5 bulan. Jalan yang harus Meghan lalui di Hollywood tidak mudah. Dia melompat dari audisi ke audisi, namun tidak mendapat peran yang bisa mengangkat namanya. Saya tidak cukup hitam untuk peran kulit hitam dan tidak cukup putih untuk peran kulit putih. Untuk menopang hidupnya, dia bekerja sebagai penyambut tamu di restoran Beverly Hills, menjadi guru pembungkus kado di toko lokal, menjadi figuran film dan acara TV, bahkan kaligrafer. Sebagai aktris yang berjuang mencari peran, Meghan membutuhkan saluran untuk mengekspresikan dirinya. Dia memulai sebuah blog anonim Working Actress pada Januari 2010. Meghan tidak pernah mengkonfirmasi bahwa dia adalah orang di baliknya. Tetapi seorang sumber mengatakan bahwa Meghan adalah penulis blog itu hingga 2012. Di blognya, dia bercerita seksisme agen casting, kesulitan keuangan, dan kesepian. Aku tidak akan berbohong. Aku telah menghabiskan beberapa hari meringkuk di tempat tidur dengan sepotong roti dan anggur. Ini mengerikan dan konyol. Trevor adalah produser yang telah lama bekerja di industri hiburan. Beberapa karya terkenalnya adalah drama romantis Remember Me yang dibintangi Robert Pattinson, serial TV Heathers, film Deep Blue Sea, dan License to Wed with Robin Williams. Meghan menjalin hubungan selama 6 tahun dengan Trevor dan akhirnya menikah tahun 2011. Pernikahan mereka berlangsung di Jamaica Inn yang mewah di Ocho Rios. Tak lama setelah pertunangan mereka, Meghan mendapatkan peran sebagai Rachel Zane dalam serial TV Suits. Hal yang menjadi momen besarnya sekaligus mengganggu pernikahannya. Hubungan Meghan dan suaminya menjadi tegang karena Meghan harus syuting di Toronto, Kanada, sementara Trevor di California. Jarak ribuan mil ini membuat mereka kekurangan waktu bersama. Andrew Morton mengatakan bahwa Meghan mengembalikan cincin pertunangan dan cincin kawinnya ke Trevor melalui pos. Tentu saja itu mengejutkan sang suami dan dia hampir tidak bisa menahan amarahnya saat itu. Akhirnya mereka bercerai tahun 2013 dengan alasan perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Setelah perceraiannya, Meghan dengan cepat terlihat bersama Michael Del Zotto, meskipun Del Zotto bersikeras bahwa mereka tidak punya hubungan spesial. Tahun 2014, Meghan ikut serta dalam Ice Bucket Challenge di media sosial, dengan Rory McIlroy melemparkan seember es ke atas kepalanya. Keduanya terlihat bersama beberapa kali, mereka bahkan tertangkap kamera sedang menikmati makan malam bersama di Dublin. Namun, Meghan dan Rory tidak pernah mengkonfirmasi hubungan mereka. Meghan kemudian berkencan dengan Corey Vitiello antara 2014 dan 2016. Corey yang tinggal di Toronto ini pernah menjadi subjek di postingan blog Meghan tahun 2014. Namun mereka berpisah pada Mei 2016 dengan Telegraph melaporkan bahwa Meghan masih bersama Corey ketika dia pertama kali bertemu Harry yang mengunjungi Kanada untuk mempromosikan Invictus Games. Corey menolak menjawab ketika ditanya apakah Pangeran Harry adalah penyebab berakhirnya hubungan mereka. Setelah kesuksesannya dengan serial yang dibintanginya, Meghan menjalani kehidupan glamor di Toronto. Perubahan yang dinilai negatif oleh beberapa teman dekatnya. Pada musim kedua Suits, dia menolak makan siang bersama kami karena dia bilang dia akan dikenali. Waktunya menjadi semakin penting. Ketika dia pulang, dia ingin Anda meninggalkan segalanya untuk melihatnya. Ada saat-saat ketika saya merasa dia wow karena dia ada di acara itu. Tahun 2016, Tom mengikuti jejak keluarganya untuk bangkrut dengan hutang kartu kredit sebesar 24.181 pounds atau sekitar 468 juta. Tentu saja, dia kesulitan bertahan hidup dengan uang pensiun dan uang pemberian negara yang sedikit. Keadaan ini agak membingungkan, mengingat karir televisi putrinya yang sukses dengan kehidupan sosial yang glamor. Honestly, what she could spend in a weekend would greatly help Dad. So that should be a priority. Like, if you can afford $75,000 for a dress, you can afford $75,000 to help your dad. That's how I feel, that's who I am. In that respect, has she disappointed you a little bit? Yeah, I think you need to step up to the plate and make sure he's well taken care of.
Meghan bahkan bisa bergaul dengan teman-teman selebriti, termasuk Putri Eugenie, karena menjadi member klub eksklusif Soho House. Dari sana pula, dia dapat berteman dengan Violet von Westenholz, yang ayahnya bersahabat dengan Pangeran Charles. Violet adalah salah satu tokoh penting yang mempermulus jalan Meghan berkenalan dengan Pangeran Harry. Pada musim gugur 2016, tersiar kabar bahwa Pangeran Harry berkencan dengan Meghan Markle. Tabloid-tabloid Inggris kaget dan dalam beberapa kasus rasis. Blog dan semua akun media sosial Meghan dengan cepat dihapus. Dan tahun 2017, Ibu Meghan menemani putrinya ke Invictus Games, tepat ketika Harry dan Meghan melakukan debut publik mereka sebagai pasangan. Itulah kisah Meghan Markle sebelum menikah dengan Pangeran Harry. Apa hal baru yang kalian ketahui tentangnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kisah menarik lainnya.